Dari Geraha Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, saya Dedi Irawan mengucapkan selamat datang dalam acara syukuran peringatan 64 tahun IAI. Banyak tonggak baru profesi di masa depan yang akan tercipta, yang akan menjadi kontribusi IAI untuk mewujudkan kejayaan akuntan profesional kejayaan negeri, bekerja nyata demi ketangguhan bangsa. Terima kasih dan penghargaan kami kepada Bapak dan Ibu tokoh akuntan Indonesia, Dewan Penasehat, Majelis Kehormatan, Dewan Pengurus Nasional IAI, dan seluruh jajaran pengurus dari masa ke masa, serta manajemen eksekutif yang telah menorehkan tinta emas dalam seluruh perjalanan profesi dan negeri ini. Sebagai organisasi profesi, IAI bahkan mampu menorehkan beberapa pencapaian yang bisa dicatat sebagai momentum fundamental di masa COVID-19 ini. Salah satunya terkait dengan upaya antisipasi isu keberlanjutan dan sustainability reporting. Terkait dengan aspek sustainability ini, dunia saat ini berada dalam sebuah masa yang menjadi tonggak sejarah baru global dengan pembentukan International Sustainability Standard Board yang dirumuskan IFRS Foundation pada tanggal 3 November 2021 dalam acara COP26. Profesi akuntansi memiliki peran penting dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan untuk mendukung manajemen keuangan publik yang kuat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Profesi akuntansi juga menghadapi perubahan yang signifikan pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. 3 perubahan yang menjadi tantangan besar bagi profesi akuntansi saat ini adalah yang pertama, berkembangnya teknologi cerdas dan digital. Kedua, berlanjutnya globalisasi standar pelaporan keuangan atau pengungkapan, dan juga yang ketiga, bentuk regulasi baru. IAI has a special opportunity coming up with Indonesia's G20 presidency. I want to emphasize the importance of your voice and your partnership with key stakeholders, including IFAC and the global profession, to advance sustainability, inclusivity, and prosperity in Indonesia and around the world. With that, I'll leave you to today's most important task, celebrating your 64 years. Thank you. Dan dalam kesempatan kali ini, kita hadirkan semua ketua DSAK IAI dari masa ke masa. Ke depan, nah dengan tadi dikatakan international sustainability reporting standard, wah itu lebih meluas tuh Pak. Ya, itu bisa tergantung dari industrinya apa nih. Ya, jadi industri manufacturing kah, agriculture, kehutanan atau apa. Dampak lingkungannya, pengaruh iklim dan sebagainya itu, wah itu meluas sekali Pak. Jadi ya semoga IAI bisa tetap jadi anchor-nya, jadi pusatnya untuk bisa merangkul seluruh ahli ini, kita take lead gitu untuk bantu pemerintah. Nah di samping itu dengan melalui proses penyempurnaan standar akuntansi kita yang meningkat kesetara global, banyak perusahaan-perusahaan yang pada saat itu ingin melakukan cross-border listing juga ikut terbantu, ya. Karena gap-nya dengan standar akuntansi di negara lain itu sudah semakin menyempit, gitu.
Akhir kata, saya doakan agar usaha IAI sebagai standar setter selalu berhasil melindungi kepentingan Indonesia secara objektif, adil, dan dapat diterima juga oleh Dewan Standar Internasional. Nah, mengingat bahwa Indonesia itu negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan diharapkan nanti ekonomi syariah bisa tumbuh berkembang dengan baik, terus dipandang perlu untuk membuat fasilitas sehingga nanti transaksi syariah itu bisa dibukukan dengan baik, transparan, dan relevan untuk pengambilan keputusan gitu. Karena itu terus kemudian atas izin dari berbagai pihak, terutama dari Ketua IAI sendiri dan stakeholders lain, juga kita sounding ke Bank Indonesia, ke Kementerian Keuangan, akhirnya dibentuklah Dewan Standar Akuntansi Syariahnya. Profesi akuntan harus menjadi yang terdepan untuk mendorong terbitnya sustainability reporting yang sama kualitasnya dengan financial reporting, Pak Is. Nggak cuma cari uang untuk profit, tetapi bagaimana menggerakkan dunia ini untuk menghadirkan satu dunia yang sustainable melalui peran kita di profesi akuntan, mendorong terciptanya satu pelaporan sustainability yang terintegrasi dengan financial reporting yang transparan, comparable, dan reliable, Pak Is. Mungkin itu dari saya, Pak Is. Bahwa investor, stakeholders tidak hanya membutuhkan informasi keuangan, tapi juga membutuhkan informasi-informasi lain yang bungkusnya sustainability, integrated reporting atau apapun, ya kan, yang sebenarnya adalah untuk bagaimana si perusahaan atau entitas itu mempertanggungjawabkan tidak hanya sektor aspek keuangannya juga, tetapi juga yang kita kenal sekarang kan environmental, social, dan governance-nya. Suatu informasi itu termasuk informasi berkaitan dengan sustainability itu akan menjadi relevan bagi pengambilan keputusan, tentu saja kalau dia itu coherent, konsisten, comparable, dan assurable gitu. Saya pikir karena sifat informasi yang dibutuhkan itu seperti tadi, maka peran akuntan menjadi penting selama ini. Kita misalnya sudah berpengalaman dengan baik penyusunan standar, penerapannya, maupun proses assurance, maupun audit yang terkait dengan pelaporan keuangan, maka hal yang sama itulah yang akan nantinya mestinya akan diterapkan kalau informasi ini akan menjadi berguna bagi pengguna laporan keuangan.